العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. Kita baca insyaallah risalah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah yang berjudul Ittihafu Ahlil Iman Bidurusi Syahri Ramadan, dimulai dari halaman 157. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syara'a li'ibadihi siyama syahri Ramadan wa ja'alahu ahada arkanil islami wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin afdala man shalla wa sham wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kirami wa ba'd. Setelah Syekh mengucapkan basmalah, kemudian hamdalah dan bersalawat kepada Nabi SAW, kemudian beliau menjelaskan tentang risalah ini. Fahadihi durusun tatadammanu tadhkira bi fadaili hadzal syahril mubarak. Ini adalah pelajaran-pelajaran yang terkandung padanya at-tadhkir, pengingat tentang keutamaan bulan Ramadan yang terberkahi, dan terkandung pula padanya al-hatha 'alal jiddi wal ijtihadi fih, asungan motivasi untuk bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam menjalani bulan Ramadan, wa ightinami ayyamihi wa layalihi, dan memanfaatkan dengan sebenar-benarnya, mengambil peluang dengan sebesar-besarnya di hari-hari dan malam-malam Ramadan, ma'al isyarati ila ba'dil ahkamil fiqhiyyati al-muta'alliqati bisiyami wal qiyam. Disertai pula dalam risalah ini isyarat tentang sebagian hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan puasa maupun salat malam. Qasadtu bi kitabatiha tadhkiran nafsi wa ikhwani. Beliau jelaskan maksud penulisan risalah ini yaitu dengan tujuan mengingatkan diri beliau sendiri dan saudara-saudara kaum muslimin. Sa'ilan Allah an yanfa'a biha man katabaha wa man qara'aha wa man sami'aha minal muslimin. Dan dalam keadaan beliau memohon kepada Allah untuk memberikan manfaat dengan risalah ini kepada penulisnya dan kepada mereka yang membacanya dan siapa saja yang mendengarnya dari kalangan kaum muslimin. Wa an yaghfira li ma waqa'a fiha khata'an aw taqsira. Dan beliau juga memohon maghfirah, ampunan kepada Allah atas apa yang mungkin untuk terjadi dalam risalah beliau ini berupa kekeliruan atau kekurangan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Baik, ad-darsul awal, pelajaran yang pertama, fi bayani mata furida shaumu syahri Ramadan 'alal ummah. Penjelasan tentang kapan diwajibkannya puasa Ramadan kepada umat ini. Beliau berkata, alhamdulillahi dzil fadli wal in'am. Segala puji bagi Allah yang memiliki keutamaan dan nikmat-nikmat. Syara'a siyama li tathhirin nufusi minal atham. Allah mensyariatkan puasa untuk mensucikan jiwa dari dosa-dosa, dan ini salah satu hikmah disyariatkannya puasa berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Man shama ramadhan, siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dalam keadaan dia mengimani bahwasanya itu adalah hukum Allah, bahwasanya itu adalah syariat Allah, bahwasanya itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan perintahnya, dia imani, dan iman dia yakini, dia amalkan, wahtisaban, dan ihtisab mengharap pahala hanya kepada Allah. Dia ikhlaskan, dia murnikan praktek ibadah puasa dia hanya untuk Allah, bukan sum'ah, bukan pula riya. Maka balasannya ghufira lahu, akan diampuni bagi dirinya ma taqaddama min dambih, apa yang telah lalu dari dosanya. Makanya termasuk dari syariat siyamu Ramadan yaitu takfirud dzunub. Allah mensucikan jiwa-jiwa dari dosa-dosa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairi man shalla wa sham. Sebaik-baik hambanya yang menegakkan salat dan berpuasa. Wa dawama 'alal khairi wastaqam. Dan beliau senantiasa di dalam kebaikan dan istiqamah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada bihi 'ala dawam. Dan salawat dan salam pula kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau dan siapa saja yang beriktida, mengambil Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, sebagai idola, ala dawam, senantiasa menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 183, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian. Apa hikmahnya? La'allakum tattaqun. Semoga dengan itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Qala Syekh wal ayatu ba'daha
faqad dzakara Allah Subhanahu fi hadhihi al-ayati al-karimati annahu kataba as-siyama 'ala hadhihi al-ummah kama kutiba 'ala man qablaha minal umami. Naam, Allah jelaskan di ayat ini bahwasanya Allah menetapkan mewajibkan puasa kepada umat ini, umat Islam, sebagaimana hal itu telah diwajibkan kepada umat-umat yang sebelumnya. Wa kataba bermakna farada, kataba bermakna farada, fardu. Allah mewajibkan. Fasiyamu mafrudun 'ala hadhihi al-ummah wa 'ala al-umami qablaha. Maka puasa itu diwajibkan kepada umat ini dan kepada umat-umat yang sebelumnya. Qala ba'dul ulama fi tafsir hadhihi al-ayah, sebagian ulama menafsirkan tentang ayat ini, ibadatu siyami maktubatun 'alal anbiya'i wa 'ala umamihim min adama ila akhirid dahr. Syariat ibadah puasa ini telah tetap diberlakukan pada para nabi dan seluruh umatnya. Sejak masa Nabi Adam sudah ada syariat puasa sampai kepada akhir masa. Wa qad dzakarallahu dzalik, dan Allah telah menyebutkan yang demikian itu. Apa itu? Bahwasanya syariat puasa ini adalah syariat bagi umat-umat terdahulu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Li'anna syai'a syaqqa idza 'amma sahula fi'luhu 'ala nufus. Karena sesuatu yang berat yang terkandung padanya itu beban yang berat dan kepayahan, apabila dia pemberlakuannya itu diberlakukan secara umum, akan mudah, ringan bagi jiwa itu untuk melaksanakannya. Kenapa? Karena semua terbebani dengan beban yang sama. Jadi bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang mengherankan dan memberatkan. Kenapa? Karena itu sudah merupakan suatu yang baku, dilakukan secara turun-temurun dari sejak zaman nabi-nabi. Dikenal bahwasanya ada di sana syariat yang namanya puasa. Jadi perkara yang berat apabila pemberlakuannya itu secara umum, dan ini termasuk rahmat dan keutamaan dari Allah kepada para hambanya. Allah mudahkan. Wa kanat tuma'ninatuha bihi akthar, dan rasa tenang, rasa nyaman, rasa tentram dalam menjalaninya itu lebih besar. Kenapa? Karena dia merupakan perkara yang ma'ruf, ma'lum, dilakukan oleh seluruh umat. Pembebanannya itu berlaku secara umum. Fasiyamu idzan fariidatun 'ala jami'il umam. Jadi puasa itu wajib atas seluruh umat. Wa in ikhtalafat kaifiyatuhu wa waqtuh. Meskipun tata caranya dan waktunya bisa berbeda-beda antara satu umat dengan umat yang lainnya. Umat Nabi Muhammad SAW, syariat puasa pemberlakuannya sejak terbitnya fajar as-shadiq sampai terbenamnya matahari. Umat-umat sebelumnya bisa dengan konsep yang berbeda, tapi intinya tetap sama, as-siyam, berpuasa, menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa. Qala Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair tabi'in, murid dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, kana shaumu man qablana min al-'atsamah ila al-lailatil qabilah, kama kana fi ibtida'il Islam. Disebutkan oleh Sa'id bin Jubair, dahulu puasa orang-orang yang sebelum kita itu dimulai dari atsamah, sejak Isya malam sampai malam berikutnya. Berarti hampir 24 jam. Sebagaimana itu berlaku di awal-awal Islam. Wa qala Al-Hasan, dan dikatakan oleh Hasan Al-Basri, kana shaumu Ramadan wajiban 'alal yahud. Dahulu puasa Ramadan itu juga wajib bagi orang-orang Yahudi. Lakinnahum tarakuhu wa shamu yauman fis sanah. Akan tetapi kemudian mereka meninggalkan kewajiban tersebut dan mereka berpuasa satu hari dalam satu tahun. Za'amu annahu yauma gharaqa fir'aunu. Mereka menyangka bahwasanya hari yang mereka berpuasa padanya itu adalah hari di mana Fir'aun tenggelam. Wa kadzabu fi dzalik, dan mereka berdusta atas yang demikian itu. Fa inna dzalikal yauma yaumu Asyura, karena hari ditenggelamkannya Fir'aun adalah hari Asyura. Wa kana shaumu aidan wajiban 'alan Nasara. Begitu pula puasa dahulu wajib, diwajibkan bagi umat Nasara, dan disebutkan di dalam Injil, na'am, bahkan sampai sekarang ada bahwasanya Nabi Isa alaihi salatu wasalam itu berpuasa. Wa kana shaumu aidan wajiban 'alan Nasara, wajib bagi kaum Nasara. Lakinnahum ba'da an shamu zamanan tawilan sadafu fihi al-harra syadid. Hanya saja mereka setelah menjalani ibadah puasa tersebut, na'am, karena dilakukan di bulan Ramadan, dan Ramadan itu bertepatan dengan musim yang panas. Fakana yashuqqu 'alaihim fi asfarihim wa ma'ayishihim. Fajtama'a ra'yu ulama'ihim wa ru'asaihim 'ala an yaj'alu siyamahum fi faslin minas sanati baina syita'i was shaif. Karena perputaran bulan dan perputaran tahun itu akan bergeser. Terkadang Ramadan bertepatan dengan musim panas, terkadang dia bertepatan dengan musim dingin. Di awal-awal kaum Nasara berpuasa, namun ketika kemudian bergeser bertepatan dengan musim panas, mereka tinggalkan itu.
berkumpullah para dewan bapak-bapak gereja, tokoh-tokoh, pendeta-pendeta, pastor-pastor mereka untuk mengada-ngadakan syariat yang baru yang tidak Allah tetapkan. Dan ini adalah ciri identik ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan, mengangkat pendeta-pendeta, pastor-pastor mereka, bapak-bapak gereja mereka sebagai tuhan-tuhan, sebagai rob-rob selain Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan syariat, dalam menetapkan aturan hukum. Kemudian Allah katakan di kelanjutan ayat tersebut di surat At-Taubah, Allah katakan, "Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida." Dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali hanya untuk agar mengibadahi, mengesahkan Allah yang satu yang berhak diibadahi. La ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Tidak ada ilah kecuali Dia, Maha suci Allah atas apa yang mereka persekutukan. Ayat di surat At-Taubah ini menunjukkan bahwasanya menetapi hukum syariat Allah, tunduk, menjalankan, melaksanakan syariat Allah termasuk dari bentuk ibadah, bentuk pengesaan tauhid al-uluhiyah. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi ahlul kitab dan Nasara mengambil syariat-syariat selain syariat Allah, syariat yang ditetapkan oleh pendeta-pendeta mereka, dan Allah hukumi tindakan tersebut sebagai tindak kesyirikan. Subhanahu amma yusyrikun di akhir ayat. Maha suci Allah atas apa yang mereka persekutukan. Menunjukkan berarti tindakan mengambil syariat selain syariat Allah, siapapun itu yang menetapkan, ulama kah, umara kah, maka ini tindakan mengambil tandingan selain Allah dan menyekutukan Allah dalam hukum syariatnya. Dan ini adalah ciri khas identik Yahudi. Mereka tinggalkan syariat puasa tersebut, dan mereka mengganti syariat Allah dengan syariat yang ditetapkan oleh bapak-bapak gereja mereka atau pendeta-pendeta mereka. Mereka jadikan puasa kemudian di musim dingin saja. Faja'aluhu fir rabi'. Mereka jadikan itu di rabi', di musim-musim semi. Wa hawaluhu ila waqtin la yataghayyar. Mereka tetapkan di waktu tertentu dan tidak berubah. Tsumma qalu 'inda tahwili zidu fihi 'ashrata ayyam kafaratan lima sana'u fasara 40. Jadi mereka berpuasa selama 30 hari. Sama, selama 1 bulan penuh. Tapi kemudian mereka ganti waktunya, mereka tetapkan menurut persangkaan mereka sendiri, kemudian mereka tambahkan 10 hari. Sebagai apa? Sebagai penebus kafarah atas tindakan mereka yang mengganti hari tersebut. Mereka adakan syariat sesuai dengan hawa nafsu mereka sendiri. Wa qaulu ta'ala la'allakum tattaqun. Ai bisa babis shaum. Allah jelaskan hikmah disyaratkannya, diwajibkannya puasa, yaitu adalah agar kalian bertakwa dengan sebab puasa tersebut. Fas-shaumu yusabbibu taqwa. Jadi puasa itu menyebabkan takwa bagi siapa yang puasanya benar. Bagi siapa yang puasanya itu sesuai dengan prosedur syariat, niscaya akan membuahkan ketakwaan. Karena Allah Maha Hikmah ketika menetapkan puasa, kemudian Allah jelaskan bahwasanya maksud tujuannya adalah la'allakum tattaqun, pasti puasa itu pasti akan menimbulkan buah ketakwaan. Tapi dengan syarat bagi mereka yang menjalankan prosedur puasa itu dengan sebagaimana mestinya. Lima fihi min qahrin nafsi wa kasri syahawat. Karena dalam puasa itu ada tindakan menundukkan jiwa. Karena jiwa itu kan tabiatnya meronta-ronta, dia ingin memuaskan dirinya, ingin mengajak, menyeret pelakunya kepada hal-hal yang mencocoki hawa nafsu. Inna an-nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu senantiasa menyeret kepada hal-hal yang jelek. Tapi dengan puasa itu ditekan. Ibaratnya seseorang dapat mengendalikan dirinya dan menguasai jiwanya itu tadi. Jiwanya menjadi takluk. Dengan keimanannya dia menaklukkan jiwanya yang meronta-ronta, ingin bebas. Lima fihi min qahrin nafsi wa kasri syahwat. Dan memutus syahwat, rasa keinginan, rasa gejolak keinginan terhadap sesuatu ini ditekan, ditahan. Wa qaulu ta'ala faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar, maka hukumnya boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Tapi iddatun min ayyamin ukhra, sebagai gantinya qada di hari-hari yang lainnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang mampu menjalankan puasa tapi dia tidak berpuasa, maka bagi dia membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Kapan ini? Ini pemberlakuan syariat puasa di awal-awal diberi pilihan. Siapa yang mau berpuasa, maka itu afdal. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian berpuasa, maka itu baik bagi kalian.
Tapi siapa yang tidak, maka dia boleh membayar fidyah. Ini di awal-awal syariat. Qila hiya ayyamun min ghairi Ramadan. Tapi dikatakan pula bahwasanya yang dimaksudkan adalah di hari-hari selain Ramadan. Wa kanat thalathata ayyam. Disebutkan pula hari-hari selain Ramadan yaitu di 3 hari. Wa qila hiya ayyamu Ramadan. Dikatakan pula oleh para ulama menafsirkan ayat ini bahwasanya yang dimaksud adalah di hari-hari Ramadan itu sendiri. Li'annahu bayyanaha fil ayati allati ba'daha biqaulihi syahrul Ramadan. Yang rajih bahwasanya ayat ini yaitu di hari Ramadan. Siapa yang sakit atau berada dalam keadaan safar di bulan Ramadan itu dan dia tidak berpuasa maka baginya qadha. Qalu, para ulama mengatakan wa kanu fi awalil islami mukhayyarina bainas shaumi wal fidyah. Dahulu di awal Islam kaum muslimin diberi pilihan untuk berpuasa atau membayar fidyah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum. Bagi siapa yang mampu berpuasa dan dia tidak berpuasa, fidyatun, maka membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Dan siapa yang beramal kebajikan, na'am, itu lebih baik baginya. Dan apabila dia berpuasa lebih baik. Wa antasumu khairul lakum, dan apabila kalian memilih untuk berpuasa itu lebih baik, lebih baik daripada membayar fidyah. Tsumma nusikhat takhyiru bi ijabi shaumi ainan. Kemudian ayat ini dimansuhkan, pilihannya itu termansuhkan dan menjadi pemberlakuannya fardu ain kepada masing-masing individu muslim. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, faman syahida minkum, siapa saja yang menyaksikan di antara kalian masuknya bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Perintah berfaedah wajib. Wa hikmatu dzalik, dan hikmah yang demikian itu, kenapa kok syariat puasa itu pertama diberi pilihan opsi antara berpuasa dan membayar fidyah, dan kemudian diwajibkan secara mutlak. Hikmahnya apa? At-tadarruju fit tasyri'i war-rifqu bil ummah, yaitu dalam rangka memberikan at-tadarruj, memberikan pelatihan dalam syariat dan tindakan berlemah lembut kepada umat ini. Diberi pelatihan dulu, setahap demi setahap syariat itu diturunkan, dan ini sebelum sempurnanya syariat, Adapun setelah sempurnanya syariat, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ketika turun ayat ini, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan nikmat atas kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian, maka telah sempurna syariat. Tidak ada tadarruj. Naam, tidak dikatakan kemudian kepada seseorang yang tidak berpuasa kemudian diberikan dia pilihan untuk membayar fidyah dengan hujjah tadarruj. Begitu pula tidak dikatakan kepada seorang pecandu khamr misalkan untuk kemudian dikatakan padanya, ya minumlah, kurangi sedikit demi sedikit dalam rangka tadarruj. Tidak. Kenapa? Karena syariat Islam telah sempurna. Maka yang berlaku adalah mentaati perintah dan meninggalkan larangan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul ambil, dan yang dilarang darinya sudahi. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang diperintahkan kepada kalian maka lakukan sebatas apa yang kalian mampu, dan apa yang dilarang dari kalian maka tinggalkan, saya sudahi. Wa hikmatu dzalika at-tadarruju fit tasyri'i wa rifqu bil ummah. Disyariatkannya puasa dengan tahapan, dengan berjenjang, bertahap, menunjukkan kelemah lembutan syariat. Li'annahum lamma lam ya'lafu shauma kana ta'yinuhu 'alaihim ibtida'an fihi masyaqqah. Kenapa? Karena di awal syariat turunnya puasa, ketika mereka tidak terbiasa dengan puasa, maka ketika difardukan secara ain pada setiap individu, sejak awal ini padanya terdapat masyaqqah, terdapat pembebanan yang berat. Fa khuyru bainahu wa bainal fidyati awwala. Makanya syariat kemudian memberikan pilihan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Memberikan pilihan bagi mereka yang mampu berpuasa, diberi pilihan opsi apakah dia berpuasa atau membayar fidyah di awal-awal syariat. Tsumma lamma qawiya yaqinuhum wa ma'annat nufusuhum wa alifus shauma wajaba 'alaihim as-shaumu wahdah. Kemudian setelah berlalu menjadi kokoh keimanan mereka, keyakinan mereka, menjadi tentram jiwa-jiwa mereka dan terbiasa dengan puasa, maka diwajibkan kepada mereka puasa pada masing-masing individu kaum mukminin. Walihada nadhairu fi syara'i'il Islam asyaqqah. Dan di atas konsep inilah berlaku pula syariat-syariat Islam yang terdapat padanya masyaqqah. Naam, salat begitu pula perintah salat diperintahkan secara bertahap, tadarruj.
Nah, begitu pula perintah meninggalkan khamr datang syariatnya secara tadarruj. Fahiya tushra'u bitadrij. Disyariatkannya dengan bertahap. Tapi ingat, ini ketika belum sempurnanya syariat, di masa-masa masih turunnya wahyu. Adapun sekarang tidak ada lagi celah untuk memahami konsep syariat dengan tadarruj. Yang patut dilakukan adalah menjalankan perintah dan meninggalkan larangan karena sudah sempurna, sudah final agama. Lakinis sahihu annal ayata mansukhatun fi haqqil qadiri 'ala siyam. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan yang sahih, yang benar, bahwa ayat tersebut termansuhkan bagi mereka yang mampu untuk berpuasa. Dalam artian tidak ada lagi pilihan. Siapa saja yang mampu berpuasa, maka satu-satunya opsi adalah dia jalankan ibadah puasa tersebut. Tidak berlaku padanya fidyah. Berbeda dengan yang tidak mampu, maka berlaku hukum terhadap ayat ini. Wa amma fi haqqil ajizi 'anis siyam likibarin aw maradin la yurja bur'uhu fal ayatu lam tunsakh fi haqqihim. Adapun pada keadaan orang yang tidak mampu fisiknya untuk berpuasa, disebabkan apa? Banyak faktornya. Disebabkan karena usia yang telah lanjut atau karena sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Jenis penyakitnya itu tidak diharapkan kesembuhan padanya. Sakit yang menunggu kematian saja. Sulit untuk diharapkan secara medis, secara perhitungan medis kesembuhannya. Maka yang demikian dia dihukumi sebagai seorang yang tidak mampu. Berlaku padanya fidyah, membayar fidyah. Kepada mereka yang tidak mampu karena usia yang telah lanjut, dan mereka yang sakit dengan sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Fal ayatu lam tunsakh fi haqqihim. Jadi ayat tidak termansuhkan pada keadaan orang-orang yang seperti itu. Naam. Falahum an yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin miskinan. Apa kewajiban bagi orang yang seperti itu keadaannya, yang tidak mampu karena lanjut usia atau karena sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka wajib bagi dia untuk memberi makan satu orang miskin. Dan yang dimaksudkan dengan memberi makan dengan keutuhan, dengan seutuhnya makanan yang sesuai dengan urf. Karena takaran dalam syariat jika tidak ada pemastiannya, maka dikembalikan kepada urf. Takaran jika tidak ada pemastiannya di dalam syariat tentang kadarnya, maka dikembalikan kepada urf. Bagaimana urf makanan? Ya sesuai dengan urf yang berlaku. Kalau di tempat kita misalkan nasi sepaket dengan lauknya, dengan minumnya. Nah, ini makanan, satu porsi makanan utuh. Itu kaidah. Segala sesuatu yang datang dalam syariat tidak ada batasannya, maka dikembalikan kepada urf. Dan makanan yang sudah siap untuk dimakan, makanan yang siap untuk dimakan dan mengenyangkan untuk satu orang miskin. Falahum an yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin miskinan wa laysa 'alaihim qada. Tidak ada qada bagi mereka. Kenapa? Karena mereka berada dalam keadaan yang tidak mampu, yang sifatnya itu berkelanjutan, ketidakmampuannya itu berkelanjutan. Amma ghairuhum fal wajibu 'alaihimus shaum. Adapun selain kedua itu, orang yang tidak mampu karena lanjut usia atau sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka bagi dia qada, bagi dia puasa. Berlaku pula padanya ibu hamil, menyusui. Dia pada dasarnya mampu, tidak diikutsertakan dalam hukum yang tidak mampu. Ketidakmampuan dia itu muaqqatan, terkait dengan waktu ketika itu saja. Ketika sedang menyusui, ketika sedang hamil, bertepatan dengan Ramadan, maka berlaku hukumnya seperti seseorang yang sedang sakit. Diikutsertakan hukumnya faman kana minkum maridhan au ala safarin. Apa kata Allah? Fa'iddatu min ayyamin ukhar. Qadanya bagi dia di hari-hari yang lain. Dan ibu hamil atau menyusui diberlakukan hukum ini. Kenapa? Karena masih ada ayyamun ukhar, ada hari-hari yang lain bagi dia ketika nanti dia tidak hamil atau tidak menyusui, berlaku tetap qada hutang atas dirinya. Nah, faman aftara li maradin 'aridin aw safarin fa innahu yajibu 'alaihi al-qada. Siapa yang berbuka karena sebab sakit atau sakitnya yang bagaimana? Li maradin 'arid, karena sebab sakit yang tiba-tiba. Dan ibu hamil atau menyusui dimasukkan ke dalam hukum marad 'arid, perkara yang sifatnya itu tiba-tiba karena ketika itu adanya dan diharapkan padanya keadaan yang berbeda di lain hari. Fa innahu yajibu 'alaihi al-qada, maka wajib atas dia qada. Liqauli ta'ala faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatu min ayyamin ukhra. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, siapa saja yang menyaksikan masuknya bulan Ramadan, asy-syahra di sini masuk kepada al-jins, berarti mencakup seluruh
bulan yang ada dari awalnya sampai akhirnya. Karena asyahra meliputi awal dari sejak tanggal pertama sampai akhirnya, menunjukkan bahwa saya wajib untuk berpuasa itu sebulan penuh. Dan siapa yang sakit atau berada dalam keadaan safar, maka dia mengganti di hari yang lain. Waqad furidha siyamu syahri Ramadan fi sanati tsaniyati minal hijrah. Dan telah diwajibkan puasa Ramadan di tahun yang kedua dari hijrah. Wa shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'ata ramadanat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebanyak 9 Ramadan. Wa shara shaumu ramadhana hadman wa ruknan min arkanil Islam. Maka jadilah puasa Ramadan menjadi sesuatu yang wajib, pasti, dan rukun dari rukun-rukun Islam. Man jahada wujubahu kafara. Siapa yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, dia kafir. Karena dia termasuk perkara yang maklum, diketahui dalam agama secara darurat. Wa man afṭara min ghairi 'udrin wa huwa muqirrun biwujubihi faqad fa'ala dhanban 'aziman yajibu ta'ziruhu wa rad'uhu. Dan siapa yang berbuka tidak berpuasa tanpa adanya udzur syar'i, dalam keadaan dia mengakui wajibnya, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang besar. Konsekuensi dari perbuatan tersebut wajib untuk dita'zir, diboikot, dihukum, diberi efek jera. Naam, ini berlaku bagi waliul amr dan bagi siapa saja yang mampu untuk memberikan efek jera, diboikot, tidak dijadikan sebagai teman, dijauhi, ta'zir, diberi efek jera agar dia sadar bahwa perbuatannya itu perbuatan yang besar. Orang tua kepada anaknya, misalkan dia beri efek jera, dia pukul, nah dia beri efek jera. Wa alaihi taubatu ila Allah, dan wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah. Wa qada'u ma afqar, yang disebutkan oleh Syekh, dan wajib pula bagi dia untuk mengqada apa yang hari yang dia tidak berpuasa dengan sengaja tersebut. Dan ini pendapat jumhur al-fuqaha. Siapa yang tidak berpuasa di Ramadan, di bulan Ramadan dengan sengaja, maka wajib bagi dia untuk mengqadanya dan bertaubat. Pendapat jumhur fuqaha, dan dinukilkan ijma' bahkan oleh beberapa ulama. Ibnu Abdul Bar wa Ibnu Qudamah menukil ijma' wajibnya untuk mengqada. Dan ini pilihan Lajnah Ad-Daimah. Lajnah Ad-Daimah, lembaga tertinggi fatwa, riset dan penelitian di Kerajaan Saudi Arabia. Dan pilihan Syekh Ibnu Baz rahimahullah, wajib untuk mengqada. Pendapat yang kedua, bagi siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa adanya udzur syar'i, maka tidak ada qada baginya. Tidak ada qada baginya. Yang berlaku baginya hanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, karena dia telah terjatuh dalam dosa yang sangat besar. Dan ini pendapat dipilih oleh Adz-Dzahiriyah. Adz-Dzahiriyah, dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Al-Utsaimin rahimahumullah. Dan tarjih, pilihan yang dirajihkan oleh Syekhuna Syekh Abdurrahman Ibn Mar'i Al-Adni rahimahullah dan guru beliau Al-Muhaddits Muqbil Al-Wadi'i. Apa itu? Tidak berlaku qada bagi mereka yang meninggalkan puasa tanpa adanya udzur syar'i. Yang wajib adalah taubatan nasuha, karena telah melakukan kejahatan yang besar, meninggalkan rukun dari rukun-rukun agama. Kenapa tidak wajib? Karena Allah jelaskan bahwasanya illah, sebab keringanan itu adalah karena sebab sakit atau safar. Faman kana minkum maridan au ala safarin. Siapa yang memiliki udzur syar'i, sakit atau dalam keadaan safar, maka berlaku fa'iddatum min ayyamin ukhra. Baru berlaku hal tersebut, qada. Berlaku qada, dan dia mendapatkan pahalanya. Mendapatkan pahalanya secara utuh. Berbeda dengan yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya udzur syar'i. Tidak ada pembenaran sedikit pun dari syariat yang membolehkan dia untuk tidak berpuasa. Tapi ketika dia tidak berpuasa atas dasar tidak ada udzur syar'i padanya, pelakunya telah terjatuh dalam kejahatan yang besar. Tidak berlaku qada pada dirinya, wajib bagi dia untuk bertaubat. Dan dia rugi karena tidak berlaku qada padanya. Naam, dia tidak bisa menebus pahala yang dia tinggalkan yang besar. Naam, pahala yang sangat besar yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang berpuasa. Hada wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Naam, kita selesai dari ad-darsul awal, pelajaran yang pertama dari risalah ini, Ittihafu Ahlil Iman bidurusi syahri Ramadan, karya Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Tayyib. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.